Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Gregorius Alvin Priambudi. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan skripsi yang sudah saya cari, yaitu skripsi yang dibuat oleh Bahtiar Faton Algani dari Universitas Jember tahun 2018. Dalam hal ini, saya membahas tentang analisis perancangan dengan metode ergonomic function deployment pada kursi siswa sekolah dasar. Berikut penjelasannya. Pendahuluan. Nah, di sini latar belakang yaitu pengetahuan tukang kayu pada perabot dalam pembuatan kursi belajar yang sesuai dengan antropometri kurang sekali. Sehingga dalam proses pembuatan kursi belajar tidak memberikan data antropometri yang cocok untuk usia anak sekolah. Sehingga diperlukan penelitian terhadap kursi belajar yang nyaman bagi siswa sekolah dan dirancang sesuai dengan antropometri siswa. Dalam hal ini, banyak siswa yang mengalami keluhan otot muskuloskeletal dan lelah pada bagian kepala, leher, bahu, punggung, dan pantat. Dikarenakan menggunakan kursi yang tidak ergonomis dalam waktu yang panjang serta repetitif atau secara berulang-ulang. Rumusan masalah dari skripsi ini yaitu bagaimana agar mendapat kursi yang ergonomis, bagaimana desain kursi yang sesuai dengan antropometri siswa sekolah. Berikut batasan masalahnya yaitu tidak membahas anggaran biaya, parameter bahan, dan kekuatan struktur desain. Yang kedua, perhitungan yang dilakukan untuk menentukan dimensi kursi siswa-siswi sesuai dengan prinsip ergonomi. Dan yang ketiga, penelitian ini dilakukan pada sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6. Jadi patokannya hanya kelas 4, 5, dan 6. Lalu tujuan dari skripsi ini sendiri yaitu untuk mengetahui antropometri siswa sekolah dasar, membuat model desain kursi yang sesuai dengan antropometri siswa sekolah dasar. Dan yang kelima, dapat manfaatnya yaitu dapat mengidentifikasi, mengukur, memastikan faktor ergonomi pada kursi siswa sekolah dasar, dan hasil perencanaan kursi siswa sekolah dasar dapat digunakan dalam pedoman untuk merencanakan kursi yang ergonomis. Tinjauan pustaka. Nah, dalam hal ini, skripsi ini membahas tentang ergonomi. Perlu diketahui, ergonomi itu merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin, yaitu ergon yang artinya kerja dan nomos yang artinya hukum. Sehingga ergonomi dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dan lingkungan kerja yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain perancangan itu menurut Nurpianto tahun 2008. Nah, adapun faktor-faktor ergonomi berupa faktor manusia, faktor antropometri, faktor sikap tubuh dalam bekerja, faktor manusia dan mesin, faktor lingkungan, dan faktor pengorganisasian kerja. Lalu yang berikutnya di sini adalah membahas tentang antropometri. Nah, antropometri adalah suatu studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi antropometri, pertimbangan antropometri, perhitungan data antropometri, persentil, dan penyusunan tabel antropometri. Jadi di sini membahas poin-poin dari yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, di sini membahas juga tentang pertimbangan antropometri dalam perancangan tempat duduk. Jadi bisa dilihat di sini ada gambar antropometri dari segi tinggi popliteal, tinggi panjang lengan, terus tinggi bahu sampai dengan posisi duduk yang nyaman dan aman. Selanjutnya di sini adalah kursi yang ergonomi. Jadi gimana membuat kursi yang ergonomi itu yaitu terlihat dari faktor tinggi kursinya, kedalaman kursi, sandaran kursi, ruang kaki, dan alas duduk. Nah, di sini adalah contoh atau kursi siswa sekolah dasar pada umumnya. Nah, kriteria kursi yang ergonomi itu seperti apa? Yaitu tinggi kursi disesuaikan dengan ketinggian alas duduk penumpang. Yang kedua, dirancang kuat dan serasi dengan menekankan pada bagian yang mudah retak. Jadi untuk mengetahui apakah kursi itu dirancang dengan kuat atau tidak. Lalu yang ketiga adalah sandaran punggung mendekati kontur tulang belakang dan didasarkan pada ukuran lebar punggung dengan faktor kelogaran tertentu. Yang keempat, terbuat dari bahan yang lunak dan empuk. Nah, ini juga sebagai faktor kenyamanan dalam duduk.
Dan yang terakhir, yaitu ketinggian sandaran punggung disesuaikan dengan ukuran tinggi siku duduk dengan persentil 95%. Nah, lalu di sini juga membahas tentang metode ergonomic function deployment. Ini adalah inti dari skripsi ini sendiri, yaitu tentang EFD, yaitu merupakan suatu metode untuk memudahkan selama proses perancangan, pembuatan keputusan direkam dalam bentuk matriks-matriks sehingga dapat diperiksa ulang serta dimodifikasi di masa yang akan datang. Dan dengan metode tersebut dapat diketahui ergonomi atau tidaknya hasil rancangan. Lalu juga ada hubungannya dengan matriks Halls of Quality. Jadi di sini ada seperti jari-jari balok tapi tidak utuh atau tidak benar. Nah, di sini ada kolom 1 yaitu ada kolom A yaitu kebutuhan keinginan konsumen, kolom sebelah kanannya itu A1 kebutuhan pelanggan yang ergonomis. Lalu ada kolom D yaitu hubungan atau pengaruh persyaratan teknis terhadap kebutuhan konsumen. Dan kolom B yaitu matriks perencanaan atau penelitian pasar dan perancangan strategi. Lalu yang bentuk segitiga di E, kolom E itu ada kolerasi persyaratan teknis. Pada kolom C ada persyaratan teknis, pada F yaitu matriks persyaratan teknis, urutan tingkat kepentingan daya saing, dan target untuk persyaratan teknis. Nah, lalu di sini juga membahas tentang perancangan ulang kursi siswa sekolah dasar yang ergonomis itu seperti apa. Yaitu ada perencanaan dan penjelasan tugas, perancangan konsep, perancangan bentuk produk, dan yang terakhir yaitu perencanaan detail kursi yang ergonomis. Dan yang terakhir, perlu adanya hipotesa untuk membuktikan bahwa kursi tersebut ergonomis atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Nah, di sini para peneliti atau si peneliti memulai dengan persiapan alat dan bahan, yaitu pengumpulan data dari SDIT Al-Irsyad, lalu pengumpulan data sampel dari kuesioner maupun antropometri. Nah, pada data kuesioner yaitu terdapat pengolahan kuesioner, terdapat presentasi skor dan analisa matrik EFD. Lalu pada antropometri yaitu ada uji kenormalan data, uji keseraman data, dan perhitungan persentil. Nah, setelah didapatkan data semua, lalu dilanjutkan dengan perancangan dan pembuatan desain produk yang ergonomi. Nah, jadi di sini di gambar sebelah kanan, jadi jika memenuhi syarat yang ergonomi, maka lanjut ke pembuatan laporan. Jika tidak, maka mengulangi dari perancangan dan pembuatan desain produk. Dan selesai. Lanjut ke analisis dan pembahasan. Nah, di sini membahas tentang EFD dulu. Jadi yang di sini peneliti membahas tentang kebutuhan dan keinginan dari konsumen, kebutuhan dan pelanggan yang ergonomis, lalu ada persyaratan teknis, kolerasi persyaratan teknis, lalu ada matriks perencanaan, dan yang terakhir ada matriks persyaratan teknis untuk urutan tingkat kepentingan daya saing dan target untuk persyaratan teknis. Nah, ini analisa antropometri yang sudah ditemukan oleh si peneliti, yaitu dengan mengukur menggunakan data antropometri, didapatkan antropometri siswa sekolah dasar SDIT Al-Irsyad didapatkan tinggi tubuh 138,7 cm, berat badan 29,6 kg, tinggi posisi duduk 68,8 cm, dan tinggi bahu dalam posisi duduk yaitu 48,5 cm. Ini dalam kasus standar ya. Lalu ada model kursi yang akan didesain. Jadi dilihat dari kenyamanan dari siku, dari tinggi telapak kaki ke siku kaki atau ke lutut, lalu kedalaman tempat duduk, dan sandaran pada punggung dan tangan. Jadi bagaimana cara peneliti untuk mendesain agar kursi yang didesain itu dapat ergonomis sebagaimana mestinya. Dan kira-kira ini gambarnya. Lalu model desain kursi siswa sekolah dasar sesuai dengan antropometri tubuh siswa sekolah dasar mengambil dari beberapa bagian tubuh, yaitu tinggi sandaran sama dengan tinggi bahu duduk persentil kelima dan mendapatkan skor 40,0. Lalu panjang kursi sama dengan panjang popliteal persentil ke-50 dan mendapatkan hasil 39. Lalu tinggi kursi sama dengan dimensi tinggi lutut dan mendapatkan di persentil 95 dengan skor 50,4. Lebar sandaran sama dengan dimensi lebar sisi bahu persentil 95 dengan skor 40,6. Dan yang terakhir,
Lebar kursi sama dengan dimensi lebar pinggul persentil ke-95. Kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan saran dari skripsi ini yaitu pertama dari kesimpulan, di dalam rancangan kursi sekolah siswa dasar ini sesuai dengan antropometri yaitu tinggi sandaran sama dengan tinggi bahu duduk, panjang kursi dan panjang ponytail, tinggi kursi sama dengan dimensi tinggi lutut, lebar sandaran sama dengan dimensi lebar sisi bahu, lebar kursi sama dengan dimensi lebar pinggul. Dan sarannya, perlu dilakukan penyuluhan tentang prinsip ergonomi dalam melakukan proses pembuatan kursi siswa sekolah dasar. Dan yang terakhir, perlu data antropometri siswa sebelum pembuatan kursi belajar, sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman dan tidak menimbulkan kecelakaan atau keluhan kelelahan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.